Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas kita yang insya Allah tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita sebagai umat beliau agar selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai adab-adab media dalam bermedia sosial. Jadi memang dengan adanya perkembangan zaman ya, dan saat ini menuntut manusia itu tidak bisa terlepas dari sebuah teknologi. Jadi sekarang manusia pada saat ini sangat cukup bergantung ya dengan yang namanya teknologi. Karena memang teknologi ini sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bekerja, kebutuhan untuk sekolah, ataupun kebutuhan untuk refreshing sendiri-sendiri. Nah, dari teknologi ini kita akan terfokus kepada media sosial. Jadi memang manusia ini sekarang sangat sekali membutuhkan yang namanya media sosial. Itu di mana manusia saat ini menggunakan media sosial yaitu sebuah Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, dan TikTok dan media sosial yang lainnya. Cukup banyak sekali uh, sarana media sosial yang bisa kita gunakan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun manusia saat ini menggunakan media sosial itu untuk berbagai hal, baik itu dari untuk sekedar komunikasi ataupun bahkan sampai untuk mencari pundi-pundi uang, atau untuk hanya sekedar mencari informasi tertentu, atau untuk merefresh diri sendiri, dan bahkan bisa untuk membranding diri sendiri. Nah, jadi memang sekarang dengan adanya media sosial ini manusia cukup dipermudah untuk bersosial, karena memang manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang dimana saling komunikasi dan sampai di taraf saling membutuhkan. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim juga harus menjaga emosi kita ataupun menjaga perasaan orang lain ketika kita dalam bermedia sosial. Karena banyak sekali teman-teman yang atau manusia yang menggunakan media sosial ini dia seenaknya gitu loh. Gitu ya, merasa bebas dengan media sosial sehingga itu dapat merugikan orang lain, dan juga ketika merugikan orang lain itu juga nanti dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, dan juga ketika kita bermedia sosial kita itu harus memfilter segala informasi yang kita dapat, dan jangan sampai ketika kita memberikan informasi itu kepada orang lain itu ternyata informasinya hoax ataupun tidak benar gitu. Karena apapun yang kita sampaikan di media sosial apapun ke orang lain itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena
Karena ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ya semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Nah, jadi dalam Quran Al-Isra ayat 36 ini bahwasanya memerintahkan kepada manusia agar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan ya, seperti menulis yang seperti tertulis dalam ayat tersebut atau arti yang tadi sudah saya bacakan itu adalah agar kita selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan Allah. Atau ketika kita memberikan informasi itu jelas bahwasanya informasi itu benar dan terbukti faktanya. Nah, karena memang yaitu tadi segala pendengaran, penglihatan dan juga hati itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya kita juga menggunakan sarana media sosial ini untuk mendengar hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang baik karena memang media sosial ini kan sangatlah mudah ya ataupun sangatlah gampang ketika kita mencari informasi maka kita juga harus mencari segala informasi ini yang baik dan benar karena memang pendengaran kita, penglihatan kita dan juga hati kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bermedia sosial, kita juga harus mengedepankan adab-adab yang selalu kita tanamkan pada diri kita ketika kita bermedia sosial. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan mengenai adab-adab dalam bermedia sosial. Poin yang pertama yaitu adalah menyampaikan informasi dengan benar. Ya, jadi tadi sudah saya sempat singgung bahwasanya ketika kita memberikan informasi kepada orang lain, kita harus memberikan informasi itu dengan benar. Jangan sampai kita memberikan informasi kepada orang lain dan ternyata informasi itu tidak benar. Karena memang itu ketika media sosial itu mudah sekali kita akses dan mudah sekali kita gunakan, jangan sampai kita memberikan informasi itu dengan tidak benar. Karena memang banyak orang yang menggunakan media sosial ini tapi dia tidak gunakan dengan benar. Nah, hal ini juga dijelaskan yaitu dalam surat Al-An'am ya. Karena memang Al-An'am ayat 112 yaitu dan demikianlah artinya itu adalah dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia dan juga maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka adakan. Nah, jadi intinya dari surat Al-An'am 112 itu jangan sampai kita dusta gitu ya. Karena kan ketika kita menyampaikan informasi yang tidak benar berarti kita bisa dianggap dusta. Baik, untuk yang selanjutnya, poin kedua yaitu agar kita selalu menghindari prasangka suudzon atau berburuk sangka. Ya, memang hal ini yang perlu patut juga kita tanamkan pada diri kita bahwasanya jangan sampai kita selalu suudzon gitu atau berburuk sangka karena terkadang apa yang kita sangkakan itu tidak ada benarnya gitu. Makanya ketika mendapatkan informasi tentang mungkin teman kita, mungkin kita mendapatkan informasi di media sosial mengenai informasi negatif dari teman kita misalnya, makanya kita jangan sampai langsung mempercayai informasi tersebut atau jangan sampai kita berburuk sangka atas informasi yang kita dapat. Tapi lebih baik kita langsung bertemu atau kita komunikasikan kepada teman kita tersebut apakah benar apa yang kita telah dapat informasi tersebut. Karena hal ini agar untuk bertujuan untuk mengurangi permusuhan antara teman kita dan teman kita. Maka dalam bermedia sosial jangan sampai kita
buruk sangka, karena memang media sosial ini gampang diakses, mudah digunakan. Jadi banyak sekali orang-orang meng-share informasi-informasi yang itu negatif maupun positif, begitu. Nah, terus yang ketiga itu kita harus meneliti fakta. Nah, jadi segala informasi yang kita dapatkan, kita harus teliti dulu faktanya. Karena memang kita meneliti sebuah fakta dari informasi yang kita dapat itu sangatlah perlu. Karena ketika kita mendapatkan informasi dan kita menelusuri faktanya, di situ kita akan mengetahui informasi ini benar atau tidak. Nah, ketika memang informasi benar dan layak untuk dikirim atau dibagikan kepada teman-teman, silakan bisa dibagikan. Tapi ketika ternyata teman-teman sudah mengulik faktanya dan ketika mendapatkan faktanya itu tidak benar, maka teman-teman jangan sampai share informasi tersebut kepada teman-teman kalian. Karena memang hal ini sangat dijelaskan yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membahas satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi inti dari surat ini, ketika kamu mendapatkan informasi, kalau di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini dijelaskan bahwasanya ketika datang seseorang, maka ini kita kiaskan ketika kita mendapat informasi di media sosial, maka kita telusuri dulu informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai karena kelalaian kita atau kecerobohan kita itu dapat merugikan orang lain. Ketika kalian teman-teman merugikan lain, maka diri kita juga akan terkena dampak dari merugikan orang lain tersebut. Nah, terus yang keempat yaitu menghindari namimah atau mengadu domba. Jadi kita sebagai umat muslim janganlah kita saling mengadu domba, karena memang media sosial ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang lain. Dengan apa ya? Dengan itu tadi, dan meng-share segala informasi-informasi yang itu tidak baik, tidak benar adanya, tapi terus di-share yang akan menimbulkan sebuah perpecahan. Ya, contohnya aja memang ketika sekarang ini kan sedang giatnya Pilpres ya 2024 menuju 2024, banyak sekali dari capres ini yang difitnah ataupun beberapa argumen yang positif negatif. Nah, dan maka jangan sampai kita saling mengadu domba, atau juga kita harus terhindar dari adu domba yang ada di media sosial. Ketika mungkin teman-teman mendapatkan yaitu tadi informasi negatif tentang teman kalian, teman-temannya atau teman-teman itu, maka di cross check dulu informasi negatif itu benar atau enggak. Jangan sampai dari awal atau jangan sampai negatif yang tidak benar itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, terus yang terakhir yaitu mengenai adu domba. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 153, yaitu yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai berikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi intinya jangan sampai kita lurus lempeng mengikuti informasi-informasi yang ada di media sosial. Tetapi kita harus memfilter, kita harus berani mencari fakta-fakta yang ada. Maksudnya adalah kita jangan sampai mudah tergiring opini-opini yang dimana opini itu belum jelas adanya. Maka ketika teman-teman mendapatkan sebuah opini, mendapatkan sebuah berita, itu teman-teman cross check dulu faktanya.
teman-teman cross check apa benar atau tidak. Dan ketika mendapatkan fakta dari informasi tersebut, mendapatkan fakta dari berita tersebut, maka silakan teman-teman bisa share informasi ke teman-teman kalian ataupun keluarga teman-teman. Jadi ya itu akan lebih bagus karena memang ketika teman-teman meng-share informasi yang fakta adanya dan juga valid, maka itu juga akan bermanfaat bagi teman-teman. Karena memang media sosial ini sangat mudah diakses dan digunakan. Begitu pula sangat mudah digunakan untuk hal buruk dan juga digunakan untuk hal bermanfaat. Digunakan untuk merugikan orang lain atau digunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja marilah kita jadikan media sosial ini untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai media sosial ini malah memberikan dampak buruk atau dampak negatif kepada kita. Tapi jadikanlah media sosial ini menjadi dampak baik, dampak manfaat bagi kita. Karena di media sosial kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan. Tentu saja informasi yang kita cari itu informasi yang baik dan benar. Jangan sampai kita mencari informasi yang buruk, yang negatif. Karena memang media sosial itu bisa berdampak baik dan buruk. Nah, karena memang banyak sekali ya manfaat-manfaat media sosial ini, itu mulai dari untuk dakwah, untuk komunikasi atau menyambung silaturahmi, terus mencari informasi, mencari karya-karya lain. Bahkan uh, media sosial ini dapat mencari jodoh juga. Jadi silakan manfaatkan media sosial ini dengan baik dan benar agar kita mendapatkan dampak dari media sosial ini dengan baik dan benar pula. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.